Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Al-Munzir dengan NIM 2310511132. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah pemrograman mata kuliah Mobile Programming. Proyek yang saya buat adalah aplikasi bernama Keuangan Tracker, sebuah aplikasi manajemen keuangan pribadi yang dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Uh, Aplikasi keuangan tracker adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur. Aplikasi ini memiliki 4 fitur utama, yaitu yang pertama, Home, halaman utama yang menampilkan ringkasan keuangan, saldo, dan daftar transaksi terkini. Yang kedua, Transaction, halaman untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus transaksi keuangan. Yang ketiga, analistik, halaman. Yang ketiga, analistik, halaman untuk melihat visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik dan statistik. Dan yang keempat, profile, halaman profil pengguna dan pengaturan aplikasi. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang bersih dan intuitif, memudahkan pengguna untuk memantau kesehatan keuangan mereka secara real time. Kemudian, sekarang mari kita lihat struktur project yang saya buat. Folder lib adalah inti dari aplikasi, dan di dalamnya terbagi menjadi beberapa folder sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu main Dart dan app Dart. File main Dart adalah titik masuk utama aplikasi yang menjalankan widget app dari app Dart. Di dalam app Dart saya mengatur tema aplikasi dan routing antar halaman menggunakan material app. Yang kedua, folder models. Folder ini berisi transaction item Dart yang mendefinisikan model data transaction. Model ini memiliki atribut seperti ID, judul, jumlah, kategori, tanggal, dan jenis transaksi atau pemasukan atau pengeluaran. Yang ketiga, folder screens. Folder ini berisi semua halaman atau tampilan aplikasi. Terdapat 6 file utama. App shell.dart, struktur dasar aplikasi dengan bottom navigation bar. Kemudian home screen Dart, halaman dashboard, ringkasan keuangan. Kemudian transaction screen Dart, halaman daftar semua transaksi. Kemudian lagi ada add transaction sheet Dart, form untuk menambahkan transaksi baru. Kemudian ada analytic screen Dart, halaman analisis dan visualisasi data. Kemudian ada profil screen Dart, halaman profil pengguna. Yang keempat, folder utils. Folder ini berisi file formatters.dart yang berfungsi untuk mengformat angka menjadi format mata uang rupiah dan memformat tanggal. Yang kelima, folder widgets atau folder widget. Folder ini berisi widget-widget reusable seperti expensive widget.dart yang digunakan berulang kali di berbagai halaman. Dan yang keenam, bahasa pemrograman. Aplikasi ini ditulis dengan Dart sebagai bahasa utamanya. Dengan beberapa komponen natif seperti C++, 20,1%, komponen natif seperti CMake yaitu 19,2%, Swift 2,0%, dan lainnya untuk mendukung fungsionalitas platform spesifik. Kemudian dari sisi teknis, implementasi aplikasi ini memiliki beberapa poin penting. Apa-apa saja itu? State management, kemungkinan menggunakan pendekatan seperti set state atau provider untuk mengelola data transaksi secara real time.
Ada lagi data model didefinisikan dengan rapi di model atau transaction item dot dengan atribut yang lengkap untuk mendukung semua fitur. Kemudian ada lagi form handling diterapkan pada add transaction sheet dot dengan validasi untuk memastikan data yang dimasukkan valid. Kemudian ada formatting menggunakan utils atau formatters dot untuk menampilkan nominal dalam format rupiah dan tanggal dengan format yang rapi. Kemudian terakhir ada analistik menggunakan visualisasi grafik untuk memberikan insight keuangan kepada pengguna. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Untuk menjalankan aplikasi ini, langkah-langkahnya sangatlah mudah. Pertama, clone repository dari GitHub. Kedua, masuk ke directory project. Ketiga, install dependencies yang dibutuhkan. Dan keempat, jalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik. Pastikan Flutter SDK sudah terinstall dan emulator sudah berjalan sebelum menjalankan perintah di atas. Demikian presentasi project UTS Mobile Programming yang saya buat. Aplikasi keuangan tracker ini merupakan implementasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti pembuatan UI yang responsif dengan Flutter, manajemen state dan data transaksi, form handling dan validasi, visualisasi data dengan grafik, navigasi antar halaman dengan bottom navigation bar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ini. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Pertama, kita berada di halaman home. Di sini pengguna dapat melihat ringkasan keuangan secara keseluruhan seperti saldo total, perbedaan antara total pemasukan dan pengeluaran, total pemasukan, seluruh pendapatan yang tercatat, total pengeluaran, seluruh pengeluaran yang tercatat. Di bawah ringkasan terdapat daftar transaksi terbaru yang memudahkan pengguna melihat aktivitas keuangan terkini. Selanjutnya, kita beralih ke tab transaction. Di sini pengguna dapat melihat semua transaksi yang telah dicatat dalam bentuk daftar. Setiap transaksi menampilkan judul, kategori, tanggal, dan nominal dengan warna yang berbeda untuk pemasukan dan pengeluaran. Untuk menambahkan transaksi baru, pengguna dapat menekan tombol plus atau add transaction. Akan muncul form yang berisi jumlah catatan dan kategori. Di jumlah kita bisa memasukkan misalnya 100. Ada 50. Kemudian catatan misalnya kita bisa masukkan gaji masuk. Nah, dan di kategori kita masukkan pemasukan misalnya. Tinggal simpan transaksinya. Kemudian setelah data diisi dan disimpan, transaksi baru akan muncul di daftar dan saldo akan terupdate secara otomatis. Pengguna juga dapat mengedit atau menghapus transaksi dengan menekan dan menahan atau menggunakan ikon aksi pada setiap item transaksi. Kemudian di tab analistik, pengguna dapat melihat visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik dan statistik. Fitur ini sangat berguna untuk melihat pola pengeluaran berdasarkan kategori, membandingkan pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Kemudian mengidentifikasi kategori pengeluaran terbesar. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat lebih mudah memahami kebiasaan keuangan mereka dan membuat keputusan yang lebih baik. Dan kemudian terakhir di tab profil, pengguna dapat melihat informasi profil dan melakukan pengaturan aplikasi.
Di sini juga biasanya terdapat ringkasan statistik seperti total transaksi yang telah dicatat dan periode penggunaan aplikasi.